jempol kiri, dua jempol materi kita hari ini. Kita doakan Abi Hanim segera sembuh ya. Melihat keceriaannya. Itu kayak saya tahu nggak lihat wajah pertemuannya kok. Ya. Udah lama. Aduh, boleh aja saya. Enggak usah. Yang kemarin tuh. Yang mana enggak? Terus mukanya juga baik ya. Nah, Bapak Ibu, kita ingin mereview dulu sebentar terkait dengan pengalaman Bapak Ibu. Banyak ya sebagai guru ya menyampaikan pembelajaran kita. Nah, terkadang kita itu menyampaikan materi dengan siswa itu ada yang nyambung, ada yang nyampe, ada yang mengerti, ada yang belakang gitu ya. Tergantung bagaimana komunikasi kita dengan siswa kita. Nah, ini yang perlu kita review kembali. Nah, kalau menurut saya ingin begini dulu mengungkapkan pengalaman kita. Tadi Abi Hanim dalam kondisi kurang sehat, ya, tapi tetap bahagia ya. Kalau Bu Rianti gimana kondisi? Yuk, ambil berdiri. Saya Rianti, saya bahagia. Saya dulu ya. Saya kasih dulu ya. Saya dulu ya. Saya Alfian, saya hari ini senang dan bahagia. Saya minta Bu Rianti. Saya Rianti, hari ini saya sangat bersemangat. Boleh. Ella, silakan. Saya Ella, hari ini sangat bersemangat juga. Siapa? Saya Ota, saya hari ini sangat bahagia. Bu Minta. Saya Mita, saya hari ini sangat bersemangat. Ya, terima kasih Bu Minta. Saya Desna, hari ini saya sangat gembira. Saya Dwi, hari ini saya sangat ceria. Ya, saya Ina, hari ini saya sangat bahagia. Iya. Makas lagi. Saya Asroni, hari ini saya sangat Saya Amin, hari ini saya sehat. Saya lalu Dian. Saya Dian, saya happy. Saya Diana, hari ini saya Saya Ratu, saya sangat ceria. Ya, kita sudah menyampaikan suasana hati pada pagi hari ini. Mudah-mudahan suasana hati yang disampaikan tadi sampai dengan di hati. ya, sampai dengan sore ya. Sampai dengan selesai. Bahkan besok lanjut lagi, tapi yang lebih bagus kita berdoa. Oke, saya ingin mereview materi, bukan materi ya, pengalaman Bapak Ibu
dalam menyampaikan materi. Bagaimana sih supaya materi itu nyampe, ya, yang ibu bapak ibu lakukan dalam berkomunikasi pada siswa. Yo, yang terakhir dari Pak Hani. Pak Hani minta siapa menceritakan pengalamannya dalam berkomunikasi di kelas pada saat Bunda. Tidak. Saya silakan kita. Bagaimana Bu Indah ya, yang dirasakan atau pendapat Bu Indah juga boleh ketika menyampaikan materi dalam berkomunikasi kepada siswanya di kelas. Apa sambil duduk aja? Boleh, boleh. Kalau selama di kelas, anak-anak itu kan biasanya ada yang semangat, ada yang ngantuk, ada yang kadang sendiri. Nah kalau misalnya anak itu lagi banyak aktivitasnya yang kadang tidak memperhatikan saya, biasanya saya ini supaya konsentrasi mereka itu semuanya pada saya, di sini kan ada SD. Nah itu kalau sudah mulai fokus, itu biasanya dimulainya itu biasanya menyampaikan materi dulu, setelah itu nggak usah lama, dimulai langsung ikuti ke mereka. Terus dari mereka kita bisa lihat kesimpulan itu jadwalnya Sudah memahami dan sampai mana itu bentuk komunikasi yang Bu Indah lakukan ya. Kita beri tepuk wawai. Kasih wah, kasih wah, kasih wawai. Wawai kemon, wawai kemon, wawai. Yuk, Bu Indah mau kasih kesempatan yang bapak-bapak satu orang. Oh, dia mau gimana mau dalam menyampaikan dalam berkomunikasi di pembelajaran bahasa Indonesia ya. Oke, silakan. Disampaikan oleh Bu Dina. Jadi ada kalanya anak-anak itu punya rasa bosan, dia untuk menjalankan sendiri. Gimana caranya dia sendiri? Tapi kita tahu bahwa prosesnya kita tidak perlu materi sesuai sama porsinya usia anak-anak 12 tahun. Jadi fokus anak itu 12 menit saja. Ya, apa ya, gimana caranya kita bisa fokus sama kita itu dari sendiri. Ya, kita bagi depan kiri, dua jempol. Kalau tadi dari Bu Indah tadi itu beri sedikit yang kita kunci ya, yang kita kunci. Yang kedua, kita pandai-pandai melihat situasi ya, seperti apa anaknya dan tidak lama-lama. Kita materinya cukup sampaikan 10 menit, kita feedback. Mau kan juga sama ya, pakai explaining, kemudian menyampaikan materinya juga tidak terlalu banyak ya, kurang lebih durasi 12 menit, kemudian diberi feedback juga ya. Oke, Pak Okta menunjuk siapa satu lagi terkait dengan pengalaman saya menyampaikan. Ya, Pak Hadik ya. Silakan Pak Hadik dalam berkomunikasi di kelas bagaimana? Mungkin dari memang perlu untuk membangun rasa tidak jujur lagi, semangat lagi, motivasi lagi. Namun ketika kita mencoba untuk menyampaikan kisah dan dengan kehidupan kita, anak-anak akan lebih fokus ke kita. Misalkan sesuatu yang kita kita adalah sesuatu yang sedang informasi yang terjadi hari ini, sesuatu yang viral, sesuatu yang ada di media sosial. Yang kemudian kita rasakan dengan anak-anak dengan apa ya, dengan filter tertentu, sehingga anak-anak bisa mengambil makna diferensial perbedaan yang harus disikapi sama mereka, ataupun pengalaman hidup yang berharga kita yang mungkin pernah kita alami dan kemudian kita sampaikan ke mereka, yang kemudian mereka itu bisa merasakan gitu, atau sekali saya ngajak mereka untuk karena anak-anak mungkin suka film ya, saya untuk sesuatu yang dilihat di film tersebut untuk disampaikan dengan bahasa, dengan ajaran, dengan pelajaran dan tertentu
kehidupan yang mungkin kita bahasakan ke mereka, sehingga mereka itu akan lebih fokus lagi dan mengambil ada pelajaran kehidupan yang bisa diambil. Jadi Pak Andi mengaitkan bagaimana pembelajaran itu menyentuh siswanya ya, komunikasinya lewat pengalaman-pengalaman atau aktualisasi di lapangan ya, seperti apa kaitannya dan seterusnya. Kita beri tepuk apa nih Pak Andi? Tepuk jempol. Tepuk keren. 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 Aku Andi keren. Ya, memang Pak Andi. Jadi itu ya Bapak Ibu, memang komunikasi kita itu sangat penting ya dalam pembelajaran. Ya. Tapi bagaimana komunikasi itu yang saya garis bawahi dan bagaimana komunikasi yang efektif ya. Yang efektif ini saya menyiapkan materi tentang bagaimana kita bisa berkomunikasi yang efektif. Ya. Kalau kita lihat dari pengertian komunikasi itu sendiri adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan, ya, komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Ya, ini saya rasa sudah pada paham ya. Nah, dari komunikasi itu kita ingin mencapai suatu komunikasi yang efektif, ya, di mana pembelajaran bisa mentransformasi ya pesan yang berupa pengetahuan dan teknologi dari pendidik pada peserta. Jadi cari kita efektif. Jadi kita komunikasi cukup panjang dalam pembelajaran yang 2 jam pelajaran, bahkan ada yang 3 ya. Yang 4 ada ya. Kalau 4 dibagi 2 ya, dibagi lain waktu. Jadi dalam pembelajaran panjang itu sebenarnya waktu kita panjang, cuma anak-anak ini kan tidak selamanya bisa fokus ya, bisa fokus mendengarkan atau mendapatkan materi yang kita sampaikan. Makanya dari waktu-waktu tertentu lah yang kita buat bagaimana caranya kan kita berkomunikasi, walaupun 10 tadi ada yang menyampaikan mungkin 10 menit, ada yang 12 menit itu bisa efektif. Ya, sama saya juga seperti itu. Ketika saya mengajar siswa biasanya saya minta waktu ke mereka seperti itu. Ada perjanjian dulu, ada kesepakatan. Ketika saya sedang menjelaskan pelajaran, saya tidak ingin diduakan. Gaya bahasa saya ke mereka, tidak ingin diduakan yang lain. Kalau ada yang lewat biarin. Jangan saya minta waktunya perhatikan setelah itu boleh sambil menulis, nanti sambil mengerjakan, sambil berdiskusi, ya berbicara dengan temannya boleh. Tapi ketika saya menyampaikan pesan itu tolong diperhatikan. Seperti itu saya kontrolkan sama siswa saya biasanya. Kemudian komunikasi dikatakan efektif jika pesan yang dalam hal ini adalah materi pelajaran yang kita sebagai guru dapat diterima dan dipahami serta menimbulkan umpan balik yang positif oleh siswa. Ya, seperti itu. Jadi kita punya target. Sebenarnya intisari dari pelajaran kita hari ini apa? Misalnya pelajaran apa nih? Matematika ya. Sebenarnya materinya kita apa? Contoh langsung salah satu apa ya? Persegi panjang. Intinya apa persegi panjang itu? Menghitung luas, menghitung keliling, ya. 2 itu paling. Sama nanti dalam bentuk aplikasi di soal yang misalnya ada sebidang tanah dan seterusnya, itu kan aplikasi. Ya, intinya itu. Jadi pada saat menyampaikan materi itu benar-benar efektif dan anak-anak bisa memahami materi yang kita sampaikan. Itu ya. Kalau yang bahasa Inggris misalnya bahasa Inggris semua ya kan apa? Itu kan biasanya seperti itu. Gak banyak-banyak seperti kata Bapak tadi ya. Gak banyak-banyak karena sosial paling mengajar SMP ya. Yang penting mereka itu bisa memahami, kemudian mereka mengaplikasikannya dalam bentuk tulisan atau juga dan seterusnya. Kemudian kita berikan feedback mereka. Ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu dalam hal ini, nah ini ada 5 aspek yang perlu dibangun dalam komunikasi yang efektif. Yang pertama kejelasan. Ya, sebenarnya materinya bagus nih tentang persegi panjang kalau bahasa ya. Kalau bahasa Inggris misalnya apa? Time, tentang time, waktu ya jam dan lainnya. Saya kadang-kadang juga kalau melihat karena kita juga belum terbiasa sebenarnya menyebutkan atau menghitung atau melihat jam dalam bentuk bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan kita paham, tapi dalam bahasa Inggris kan lewat 15, lewat 30 atau kurang 30 kan beda-beda, ada true, ada apa? Past ya kan. Jadi yang terkadang masih belum mudah diterima oleh siswa. Kita
kalau kita ada kata-kata kunci. Ada yang dideketin aja dia Beli. nggak nyaman, beli ya. Dia nggak nyaman, malam gelisah, malam bingung mau ngomong apa. Ada. Ih, saudara. Kalau gimana? Ya, itu maksudnya. Ya, kemudian, nah ini dalam diskusi biasanya materi yang didiskusikan meningkatkan. Kalau kita berdiskusi begini, kalau sewaktu-waktu mungkin materi-materi tertentu Bapak Ibu bisa menyampaikan materi ke siswa itu dengan dalam mesti klasikal begini, bisa jadi per kelompok. Ini membahas tentang mencari menghitung luas, kalau menurut kita tadi ya, luas persegi panjang. Ini mencari keliling persegi panjang, representasi. Ternyata persegi panjangnya bentuknya nggak persegi panjang rapi, dia agak kayak trapesium gitu ya, yang lain ada luas rapi. Jadi diskusi di situ. Nah itu juga akan menemukan beda ya interaksi intelektual dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi dalam diskusi bersifat intra-communication dan inter. Apa kurang ya? Ada intra dan inter dalam kelompok. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lebih. Sebenarnya saya yakin Bapak Ibu sudah menguasai tentang komunikasi. Tinggal bagaimana yang pertama Bapak Ibu bisa komitmen ya. Kadang-kadang kan situasi dan kondisi jadi malas menerapkan komunikasi yang efektif. Menyampaikan apa adanya aja lah, tidak ingin bekerja lebih keras untuk menyampaikan menyajikan materi itu dengan komunikasi yang baik. Yang pertama berarti tadi harus komitmen ya, bisa mau menerapkan itu. Kemudian yang kedua apa? Menurut Bu Dian, selain komitmen, guru itu supaya pembelajaran komunikasi efektif itu apa? Pemilihan cara komunikasinya sih untuk bisa lebih dapat Memilih cara ya, memilih cara komunikasi. komunikasi yang pas, Yang yang pas. sesuai dengan situasi, passion masing-masing siswa ya. Ya, Mungkin bisa jadi kelas ini kelas apa namanya? KHD. Kelas sebelah kelas apa? RI beda mungkin, bisa jadi beda ya. Kelas 7 beda lagi. Pakai tolak. Jadi macam-macam. Yang kedua harus pandai memilih. Memilihkan. Dari Bu siapa nih? Bu Diana. Oh Bu Diana ya. Kira-kira selain kita komitmen supaya bisa berkomunikasi dengan efektif, kemudian dari Bu Dian tadi apa pandai memilih mana yang pas, berikutnya apa lagi strategi kita Bu menurut Bu Diana? Lebih apa ya, memberikan kesempatan anak-anak untuk mengeluarkan kayak apa namanya pendapat terus bukan umpan balik ya, feedback gitu. Betul sekali ya. Dengan Kata Bu feedback. Diana, dengan melibatkan siswa ya, interaksi mereka juga bukan kita satu arah, bukan hanya dari guru ke siswa, tapi siswa juga kita libatkan dengan interaksi balik ya atau feedback. Dari bapak-bapaknya mungkin satu lagi. Pandi. Oh, kalau menurut saya Satu lagi apa? Supaya efektif pembelajaran itu kontinuitas Pak. kontinuitas ya, tidak Tidak hanya hanya sekali-sekali ya. sekali aja, jadi terus menerus juga. Nah, istiqomah itu yang penting. Ya kalau kata penafsir tadi konsisten ya. Konsisten. Kalau kita bukan konsisten tadi istiqomah gitu. Yuk kita mengatur buat kita semua. Nah, alhamdulillah kita hari ini sudah mendapatkan penyegaran ini atau review materi tentang bagaimana kita berkomunikasi efektif dalam pembelajaran. Saya ingin minta Bapak Ibu berdiri semua. Baik Bapak Ibu, kita ingin mereview ya, kita mengaitkan materi kita ya dengan yang didapatkan tadi dengan pada kita ada game sedikit yaitu lempar bola ya. Aturannya begini, siapa yang saya lempar bola itu yang menyampaikan apa yang didapatnya pada materi hari ini. Ya kemudian melemparkan ke temannya yang lain. Bisa dipahami Bapak Ibu? Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa komunikasi itu adalah sebuah proses penyampaian pesan dari seseorang ke orang lain. Ya. Informasi yang efektif itu adalah informasi yang disampaikan oleh komunikator dengan komunikan sehingga terjalin satu sama lain informasinya, kemudian ada feedback yang positif. Kalau di kita ada feedbacknya duniawi dan ukhrawi. Lalu Ya, bentuk komunikasi itu ada dua,
verbal dan non verbal. Oke, jenis-jenis komunikasi itu ada 3. Yang pertama komunikasi intra, dan kedua komunikasi interpersonal, yang ketiga adalah komunikasi kelompok. 5 aspek komunikasi. Yang pertama kejelasan, kedua ke konteks, kejelasan, keteparan, alur, dan selanjutnya